Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dan yang memimpin kita berdoa adalah Deborah Yolanda Enas. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Deborah. Sama-sama, Bu. Baik, Ibu akan memperlihatkan PowerPoint kita tentang materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Nah, ini ya, bisa dilihat semua. Belum kelihatan, Bu. Hah? Bisa? Bisa? Ya, baru kelihatan, Bu. Bisa. Oke. Sudah. Ya, bisa. Bentar ya. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bertema Roh Kudus penopang hidup beriman. Roh Kudus penopang hidup ya orang beriman. Kalian tahu nggak sih Roh Kudus itu apa menurut pengertian kalian masing-masing? Ibu mau dengar dari Wiwin, Pang. Wiwin bisa tahu nggak Roh Kudus itu apa? Menurut bahasa saja, Wiwin. Saya, Bu, Roh Kudus itu adalah Tuhan kita. Oh. Kalau Deborah, Roh Kudus itu? Roh Kudus, Bu. Kalau menurut saya, Roh Kudus itu bantaran dengan Tuhan, karena kan ada tiga Tuhan kan, Tritunggal. Jadi di antara Tritunggal itu ada Roh Kudus. Kalau tidak salah saya tahu, kurang tahu juga, Bu, sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita melihat slide yang ketiga, yaitu penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Benar yang dikatakan oleh Deborah tadi, Tritunggal. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, Roh Kudus ini merupakan Roh Allah yang menolong, yang memimpin kita, yang menghibur, dan menjadi teman yang setia untuk kita. Nah, Roh Kudus juga menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Contohnya, Roh Kudus itu seperti Deborah tadi yang berdoa di awal pembelajaran. Kenapa kita harus berdoa di awal pembelajaran? Karena dari awal pembelajaran itu kita harus memantapkan hati kita. Selalu harus ada dukungan dari orang tua, harus ada berkat agar apa yang kita lakukan di setiap pekerjaan kita di setiap harinya itu selalu diberkati oleh Tuhan, selalu Dia pimpin, Dia menuntun agar apa yang kita lakukan tidak menjadi suatu keburukan yang terjadi setelah kita melakukannya. Jadi Tuhan meminta kita untuk selalu mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah berkat untuk kita. Siapa yang percaya tentang Roh Kudus, Tuhan akan selalu menjaga, akan selalu menuntun setiap perjalanan kehidupannya. Pasti di dalam hati kalian tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kalian, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi kita merasakan bagaimana berkat, bagaimana
Dia mengajarkan kita, dia mengingatkan kita bagaimana kita harus selalu bersyukur tentang apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kelima, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Biasanya kita selalu merasa sedih, kita selalu merasa capek, kita selalu merasa lelah. Tapi di sini kita yakin dan percaya. Saya tahu kalian anak-anak, murid-murid yang yakin pada Tuhan, yang beriman, yang percaya Roh Kudus selalu ada dalam tubuh kalian. Nah, di situ Tuhan adalah seorang penghibur yang paling kuat di dalam kehidupan kalian. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kalian kekuatan, memberikan kalian berkat dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana Dia selalu menjaga kalian, menyertai perjalanan kehidupan, selalu memberi kalian umur yang panjang di setiap kehidupan kalian. Peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Di sini pasti kalian adalah anggota seksi pelayanan pemuda remaja, anggota jemaat di ibadah hari Minggu. Peran Roh Kudus dalam gereja adalah sebagai pemersatu gereja. Kalau kalian gak ada Roh Kudus, gimana mau ke gereja? Kalau kalian gak ada Roh Kudus, gimana mau bersatu dengan teman-teman di gereja? Sering saya dengar ibadah pemuda remaja, itu sering saya dengar, maaf Bu, saya izin ada halangan. Wah, mantap. Seorang anak remaja ada halangan. Seorang remaja Kristen mempunyai halangan dalam beribadah. Sepengetahuan saya, halangan itu banyak sekali halangan. Kalau untuk agama Islam, halangan itu seperti datang bulan, jadi mereka tidak bisa, untuk yang perempuan tidak bisa sembahyang, tidak bisa sholat kalau lagi halangan, yaitu datang bulan. Kalau remaja Kristen ada halangan, saya bingung, halangannya halangan apa? Saya bingung halangannya halangan apa? Mungkin halangannya lagi main game, atau lagi jalan sama pacar, atau enggak lagi ngumpul sama teman. Saya aja kalau dulu waktu ibadah SPRT, setelah ibadah saya baru ngumpul sama teman-teman saya baru makan-makan di luar, di Simpang 3 di kampung saya, dan yang lainnya. Jadi saya harus memprioritaskan peranan saya di dalam gereja agar Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan saya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan tadi, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, Roh penghiburan, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dalam masa gereja perdana. Bahkan hingga sekarang ini, kehidupan orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan, penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Nah, itu kesimpulan dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu ingin tahu, apakah kalian pernah nggak, seperti yang Ibu katakan tadi, setiap ibadah pemuda minta izin ada halangan. Saya baru dengar, baru-baru ini ada halangan untuk ibadah pemuda. Padahal dia ini di rumah cuman main game. Saya tahu dia di rumah main game. Pasti kalian pernah nggak sih merasakan malas untuk beribadah, malas untuk bekerja, untuk menjadi seorang pemuda remaja yang baik. Tapi saya yakin di sini Deborah, Wiwin, Jepanya ini adalah pekerja Tuhan Yesus. Mereka ini saya tahu, kalau Deborah Yolanda Enas di gerejanya itu sebagai guru sekolah minggu, luar biasa. Di usia mudanya, dia masih duduk di bangku SMA, dia sudah menjadi seorang guru sekolah minggu.
Wiwin juga sering membantu kegiatan SPRP, kegiatan anak sekolah minggu, dia kegiatan jemaat, dia selalu membantu. Dia juga hebat, dia punya andil dalam kegiatan di hari Minggu, dia sebagai song leader. Deborah pun sebagai pemain musik di hari Minggu. Dan Jepanya juga membantu di sekolah minggu, di SPRP juga membantu, di gereja pun dia membantu. Nah, buat teman-teman dan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kalian merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kalian untuk menjaga dan selalu menguatkan kalian di dalam kehidupan kalian. Oke, penjelasan kita tentang Roh Kudus pada pagi hari ini selesai, dan untuk evaluasi tentang Roh Kudus ini, Ibu memberi tugas untuk kalian. Nanti tugasnya akan Ibu kirim lewat chat grup WA. Semoga dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kalian dapat mengerti dan memahami apa itu Roh Kudus, dan dapat kalian pelajari bagaimana kita harus menjalankan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu minta Wiwin Eli Pibrianti untuk berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau ikut dalam pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu minta untuk Wiwin berdoa untuk kita pada pagi hari ini untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai.